إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا إخوة الإيمان ويا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada semua hambanya, yaitu melaksanakan salat Jum'ah. Semoga rangkaian ibadah salat Jum'ah kita ini nantinya mendapatkan balasan surga dan ridhonya Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mudah melaksanakan ajaran-ajaran yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita, sampai nantinya Allah memberikan ridha kepada kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas dari takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan kita, karena dengan ketakwaan yang Allah adakan dalam diri kita, maka kita nantinya menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, maka dengan takwa kalian semua kepada Allah, maka kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita meminta kepada Allah, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, sampai nantinya kita semua mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin,
saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui yang namanya perkara ketakwaan kita terhadap Allah Jalla wa ala, yang namanya sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting yang harus selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi sifat takwa kita terhadap Allah, rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu bersama kita dimanapun kita berada. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara atau di antara bukti yang menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya takwa ini ada dalam diri kita ialah seringnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua hambanya agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bukti bahwa perkara takwa ini memang penting dan harus selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau kita mau membaca Al-Quran, banyak sekali ratusan ayat yang mana seringkali mengajak kepada kita selaku hambanya Allah Jalla wa ala agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seringnya ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semakna ini, lafadznya sama ini seringkali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Jadi seringnya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini menunjukkan bahwa perkara takwa ini memang penting buat kita. Bahkan saking pentingnya kita bisa melihat Allah itu memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, perintah kepada kita agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini juga menjadi bukti buat kita semua bahwa yang namanya perkara takwa itu memang perkara penting buat kita. Kenapa? Karena Allah sering mengulang-ulang perkara tersebut dan memerintahkan kepada kita agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ma'asyiral muslimin, bukti yang lain di antara pentingnya takwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah, maka beliau sering sekali mengulang-ulang wasiat yang namanya takwa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau khutbah, maka sering kali beliau ini mengulang-ulang wasiat takwa. Berarti seringnya Rasulullah mengulang-ulang takwa, wasiat takwa ini lagi dan lagi menunjukkan bahwa perkara takwa ini perkara penting. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan wasiat takwa dalam khutbah itu hukumnya wajib, termasuk dalam rukun khutbah. Barang siapa yang misalkan berkhutbah dalam mazhab Syafi'i enggak berwasiat takwa, maka dikatakan khutbahnya kurang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wasiat takwa itu sangat penting. Kalau wasiat takwa itu penting, menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah perkara yang sangat penting. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, maka ketika kita semua sudah mengetahui bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita bahwasannya perkara takwa adalah perkara penting buat kita semua, maka kita semua harus mengetahui apa sih definisi pengertian dari takwa. Jadi apa sih pengertian dari takwa ini? Kalau kita melihat merujuk kepada kitab-kitab, maka para ulama mereka semua memiliki pengertian-pengertian dari tentang takwa. Maka ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas, kita akan mempelajari, mengkaji bersama-sama tentang definisi takwa menurut
Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, memberikan pengertian kepada kita tentang yang namanya takwa. Beliau mengatakan at-taqwa al-khaufu minal jalil. Jadi yang namanya takwa itu harus ada yang namanya al-khaufu minal jalil. Pertama, ini wajib ada dalam diri kita. Kalau ini enggak ada, maka ini menjadi masalah dari ketakwaan kita. Kalau yang namanya al-khauf minal jalil, yang berarti takut dengan Allah. Kalau orang mengatakan takwa kepada Allah, mempunyai takwa kepada Allah, tapi enggak takut dengan Allah, maka takwanya ini salah. Maka ini definisi yang pertama. Al-khaufu minal jalil, yaitu yang namanya takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian yang pertama yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu. Dan ini adalah perkara yang penting buat kita semua. Perkara takut itu harus selalu bersama kita. Terlebih-lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila ketakwaan ini, rasa takut ini ada dalam diri kita semua, maka akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dan memberikan kemudahan kita pula dalam rangka meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita semua ingin mempunyai ketakwaan yang hakiki, maka yang pertama ini wajib ada, yaitu memang memiliki rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. Perkara yang kedua, beliau mengatakan al-khaufu minal jalil, perkara yang selanjutnya adalah ar-ridha bil qalil. Jadi harus menerima pemberian walaupun sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima, ridho. Kenapa? Karena ini memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan perkara-perkara yang nanti akan memunculkan kemarahan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pemberian itu sedikit, tetapi kalau kita menerima, maka ini bisa jadi adalah kabar gembira buat kita. Karena perlu diketahui, yang namanya dunia, yang namanya perkara harta, itu perkara yang mana kalau nanti kita semua memiliki harta yang banyak, otomatis hisab dari harta kita ini juga nanti akan lama. Jadi semua harta yang kita miliki ini pasti nantinya akan dihisab. Semakin banyak harta kita, apalagi harta kita malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi malapetaka buat kita. Tetapi kalau misalkan kita semua menerima dari pemberian Allah yang sedikit, bisa jadi Allah memang pingin agar kita semua mendapatkan hisab, mendapatkan perhitungan yang sebentar. Dan ini pun nanti memberikan kemudahan bagi kita untuk segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui, di antara orang-orang yang nantinya lebih masuk surga lebih cepat setengah hari ada orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang miskin itu dia lebih dahulu masuk surganya Allah setengah hari saja daripada orang-orang kaya yang memang nantinya mau masuk surga. Orang yang miskin itu didahulukan dahulu. Kenapa? Karena rasa sabar, rasa susah yang dia miliki ketika di dunia, yang mana membuat mereka mempunyai keutamaan ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga lebih dahulu setengah hari daripada orang kaya. Jadi setengah harinya di akhirat itu 500 tahun. Jadi orang miskin itu 500 tahun masuk surga dulu daripada orang kaya. Maka ini kalau kita semua misalkan diberikan oleh Allah harta yang sedikit, tapi malah nggak redo, ini malah menjadi malapetaka buat kita. Tetapi kalau kita redo menerima dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi nanti akan meringankan kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu perkara yang keberapa? Yang kedua, ar-ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil. Jadi yang namanya amal bitanzil, orang itu kalau mau beramal, orang itu kalau mau beribadah kepada Allah wajib dengan tanzil, yaitu dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah beramal dengan menggunakan wahyu. Jadi enggak hanya beramal saja, enggak hanya beribadah saja, tetapi ibadah yang kita lakukan itu berlandaskan dengan yang namanya wahyu. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada wahyu yang namanya Al-Qur'an, ada wahyu yang namanya hadis. Hadis yang datang dari Rasulullah SAW itu juga dikatakan wahyu. Maka Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasul ketika ngomong, ketika mengucap itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi in huwa illa wahyun yuha, kecuali yang diucapkan ialah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting buat kita semua. Kalau kita semua ingin beramal dan amalan kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau enggak mau al-amalu bitanzil. Beramal harus ada dasarnya dari wahyu. Beramal harus ada dasarnya dari perintah Allah dan Rasulnya. Kalau amalan kita semua tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya, Rasul enggak mengajarkan, Rasul enggak memerintahkan kepada kita, jangan bermimpi meminta bayaran, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memerintahkan perkara itu, kenapa kita melakukan? Nah, kalau kita melakukan perkara yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, maka jangan mimpi mendapat balasan. Maka kalau kita semua memang bertakwa kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari amalan kita, maka wajib amalan kita itu al-amalu bitanzil. Beramal harus menggunakan apa? Tanzil, menggunakan wahyu, yaitu mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat atau yang terakhir, Ali radhiyallahu anhu mengatakan wal isti'dadu li yaumir rahil. Al-isti'dadu li yaumir rahil, persiapan untuk safar kita, untuk pergi kita, untuk apa? Untuk kita semua kembali pergi ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua memang memiliki ketakwaan kita, ada takwa dalam diri kita semua, maka mau enggak mau kita semua harus bersiap diri melakukan persiapan untuk hari akhirat kita. Karena sebagaimana kita ketahui, keberadaan kita di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Keberadaan kita di dunia itu hanya sementara dan waktunya itu terbatas. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua sudah sadar bahwasannya waktu kita terbatas, maka gunakanlah kesempatan ini. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, gunakanlah untuk persiapan untuk membuat kita semua berbahagia ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara definisi atau pengertian yang diberitahukan oleh Ali radhiyallahu anhu tentang hakikat takwa. Yang pertama ialah harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah itu adalah modal buat kita semua. Yang kedua dia al-amalu bitanzil. Beramal dengan menggunakan wahyu, agar amalan kita semua nantinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah al-qanaah atau ridha bil qalil, menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah isti'dad dan yaumir rahil, persiapan buat kita semua untuk menghadapi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman,
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang menjadi orang-orang yang muttaqin, yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka beribadah kepada Allah, baik melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Perkara ketakwaan, perkara takwa, rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu memang perkara yang memang kita butuhkan, harus selalu berada di dalam diri kita. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya orang, banyaknya manusia, banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka semua berani melakukan kemaksiatan, mereka semua senang dengan kemaksiatan, disebabkan karena mereka semua tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena tidak ada takwa dalam diri mereka. Kalaulah mereka semua memang memiliki ketakwaan dalam dirinya, otomatis takwanya itu akan menjauhkan mereka semua dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara takwa ini memang harus ada dan selalu berada bersama kita semua. Maka dikatakan dalam suatu perkataan, man khafallah dallahul khaufu ala kulli khairin. Jadi barang siapa memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dallahul khaufu, maka ketakutan kepada Allah tadi akan menunjukkan kepada kebaikan. Maka lagi dan lagi, orang yang memang takut kepada Allah itu tidak ada ruginya. Bahkan ketakutan ini akan menunjukkan kita semua kepada kebaikan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah adakan dalam diri kita semua ketakwaan yang selalu bersama kita dimanapun kita berada, sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, dan nantinya Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.